Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Ardiansa SE, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan ke-64 dan kelompok 3. Unit kerja saya adalah BPKAD Padang Lawas. Podcast kali ini membahas tentang Learning Journal Manajemen ASN dan Smart ASN dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Ihwan Faizan Nasution MAP. Baiklah, kita mulai materinya. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN dibedakan menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, ASN memiliki fungsi yaitu: pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, sebagai pelayan publik, dan ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan perannya, ASN memiliki hak dan kewajiban. ASN berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban PNS adalah: pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang. Keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap. 7. Menyimpan rahasia dan jabatan negara. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa pamrih. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN menggunakan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Manfaat sistem merit ini adalah: pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN di Indonesia berdasarkan pada arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Literasi digital saat ini sangat berperan penting untuk meningkatkan inovasi. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital dibagi menjadi: pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Keempat, etis menggunakan digital atau digital etis. 4. Aman menggunakan media digital atau digital safety. Etika dalam bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Contohnya adalah hoax, cybercrime, dan hate speech. Sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.